Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita membahas tentang pidato Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI, Senin 16 Agustus 2021. Pidato kali ini Presiden Jokowi mengawali dengan kondisi Indonesia yang masih terbelit pandemi COVID selama 1,5 tahun, lalu dampak pandemi dan juga tentang bagaimana pandemi sudah mengubah cara hidup kita. Tapi banyak pihak menyayangkan karena dalam pidato itu Jokowi tidak ada mengucapkan maaf dan bela sungkawa atas meninggalnya ratusan ribu rakyat akibat COVID. Bagaimana pendapat pakar politik tentang pidato Presiden? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Wasisto Raharjo Jati, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Halo Mas Wasisto, selamat pagi, apa kabar Mas? Selamat pagi Mbak Kori dan pemirsa. Semoga kita selalu semangat, sehat, dan ceria. Amin. 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 Mas, bagaimana pendapatnya tentang pidato Presiden Jokowi? Apa nih yang kira-kira paling menarik menurut Mas Wasisto? Baik, terima kasih Mbak Kori. Kalau pidato Pak Jokowi kemarin adalah penekanan beliau tentang UMKM sebagai penopang ekonomi kita dengan berbasiskan pada e-commerce. Saya pikir itu hal yang cukup menarik ya, karena selama ini kan dalam pidato sebelumnya atau mungkin pernyataan beliau sebelumnya selalu menekankan infrastruktur dan investasi kan, terutama asing. Nah, dalam hal ini Presiden berusaha untuk menegakkan kembali sektor UMKM ini sebagai sektor yang cukup vital dalam kondisi sekarang ini, di mana kita tahu investasi itu sedang seret, dan yang bisa diharapkan adalah UMKM yang dibangun dari market itu sendiri, Mbak Kori dan Tagarian, karena itu yang menurut saya masih berjalan hingga saat ini. Oke, tapi politikus Gerindra Fadlizon menyoroti pidato ini, Mas. Menurutnya tidak ada ucapan maaf dan bela sungkawa dari Jokowi. Kalau menurut Mas Wasisto sendiri bagaimana? Setuju nggak dengan Fadlizon? Ya, saya pikir hal yang mungkin belum disinggung beliau ketika pidato kemarin adalah tentang aspek kemanusiaan, Mbak Kori dan Tagarian. Karena di awal beliau menekankan soal pandemi dan bagaimana kita hidup di era sekarang, kemudian diikuti selanjutnya dengan penekanan beliau tentang ekonomi kan. Nah, saya pikir di konteks kemarin harusnya yang dikedepankan dulu adalah kemanusiaan yang belum banyak dibicarakan oleh beliau. Karena kalau kita baca secara komparatif, beberapa kepala negara itu sudah mengeluarkan pernyataan maaf di depan publik, misalnya Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Australia, dan juga Presiden Uni Eropa. Maksud saya di sini para kepala negara tersebut mengakui bahwa hilangnya nyawa warga negara itu adalah konsekuensi dari belum sempurnanya sistem negara dalam melindungi warganya. Nah, saya pikir disitulah yang sebenarnya perlu disinggung oleh Pak Jokowi, apalagi Indonesia sekarang kan masih masuk dalam 20 besar negara dengan angka COVID terbesar di dunia kan. Saya pikir itu yang menurut saya belum banyak disinggung Pak Fadlizon, ya kenapa kemanusiaan belum banyak disinggung dalam konteks kemarin. Ya, itu juga yang banyak disayangkan banyak pihak ya Mas ya. Mas, dalam pidato itu Pak Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada DPR karena sudah bersama-sama mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang sebenarnya banyak juga pihak yang menyayangkan gitu. Di saat pandemi kok malah sibuk urusan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini gimana pandangan Mas Wasisto tentang ini, dan juga Mas Wasisto gimana sih melihat Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri? Baik, tentu kalau kita membaca Omnibus Law ini kita tidak bisa membaca dalam dalam satu undang-undang, kan itu kan terdiri dari berbagai macam pasal yang jumlahnya banyak. Nah, memang kita harus akui bahwa
pendekatan yang dipakai oleh Pak Jokowi kan adalah pendekatan liberal kan, di mana dengan adanya Omnibus Law ini penciptaan buruh murah itu bisa nantinya menciptakan stimulus ekonomi. Tapi kan yang disayangkan adalah belum adanya pelindungan dari tenaga kerja atau buruh itu sendiri yang tidak banyak disinggung. Nah, ini yang kemudian memicu banyak perdebatan di akar rumput kan, karena di saat sekarang ketika memang banyak pengangguran, memang butuh tenaga kerja, tapi perlindungan terhadap tenaga kerja juga perlu disampaikan pula, dan ini yang belum banyak disinggung oleh pidato kemarin. Makanya saya pikir tidak mengherankan kalau banyak sekali protes atau mungkin kritik yang disampaikan terhadap Omnibus Law ini. Nah, apalagi poin kedua adalah tentang isu mengenai UMR dihapuskan kan. Nah, saya pikir itu juga bagian dari bagaimana pemerintah kok tidak inklusif dengan tenaga kerja itu sendiri gitu loh. Yang itu adalah motor dari ekonomi, malah justru lebih pihak pada pemodal. Nah, saya pikir itulah Mbak Kori dan Tagarian, ada sisi yang ketidakseimbangan antara pemodal dan buruh atau tenaga kerja itu sendiri yang menimbulkan banyak kontroversi. Iya, banyak yang bilang bahwa sebenarnya Omnibus Law Ciptaker itu malah merugikan pekerja, merugikan rakyat ya Mas ya? Ya karena begini Mbak Kori, karena yang ditekankan adalah produktivitas dan juga alur produksi barang dan jasa. Tapi sekali lagi, yang namanya produktivitas kalau tidak ditopang dengan kesejahteraan dari buruh itu sendiri kan juga timpang akhirnya. Inilah yang menurut saya tidak sensitif dengan masalah manusia sebagai tenaga kerja ini, Mbak Kori. Ya, Mas, pada pidatonya Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kritik itu penting ya. Tapi tampaknya pemerintahan saat ini terlihat cenderung anti kritik. Apakah saya salah, Mas? Kalau kita membaca Mbak Kori dan Karian dari berbagai macam survei politik ya, yang itu dilakukan lembaga global, misalnya IDEA, Pew Research Center, kemudian ada lagi di Indonesia ada BPS atau indikator, itu memang menyebutkan aspek kebebasan sipil kita, civil liberties kita itu berada dalam skor yang rendah sebenarnya dalam beberapa tahun ini. Nah, kerendahnya skor kebebasan sipil itu memang diakibatkan memang salah satunya perilaku aparat yang terlalu sensitif atau overreaktif ketika menghadapi suatu kritikan. Nah, saya pikir di sini bukan masalah Pak Jokowinya yang itu agak sensitif, tapi lebih pada pola paradigma aparat yang selama ini cenderung tidak memilah mana kritikan yang sifatnya objektif, mana kritikan sifatnya peyoratif, mana kritik yang sifatnya itu subjektif. Nah, di sini kemudian digeneralisasi bahwa kritik itu adalah unsur peyoratif yang itu langsung mengarah pada penghinaan pada presiden. Padahal tidak semua itu mengarah ke sana semua. Ada kritik yang sifatnya objektif, ada kritik yang sifatnya konstruktif, yang itu justru dikemas bahwa semua kritik itu adalah hal yang tidak bagus. Makanya yang saya pikir akarnya sih bukan presiden ya, tapi pada bagaimana paradigma aparat kita itu cenderung reaktif dan sensitif dengan kritikan. Nah, ini yang menurut saya menjadi PR besar kita, bagaimana aparat kita lebih perlu inklusif dan lebih pula pendekatan dialogis ketika menangani kasus-kasus yang itu dialamatkan pada penyampaian kritik atau pendapat di ruang publik, Mbak Kori tentang Tagarian. Ya, satu lagi, Mas Wasisto. Ini Indonesia Corruption Watch juga menyoroti pidato Presiden yang sama sekali tidak membahas masalah pemberantasan korupsi. ICW menilai Presiden tidak terlalu memikirkan pentingnya pemberantasan korupsi. Gimana menurut Mas? Masalah korupsi yang terutama terjadi di era sekarang memang ada kaitannya dengan partai penguasa kan, atau mungkin koalisi partai penguasa. Hal ini yang menurut saya memicu kehati-hatian dari Pak Jokowi untuk bisa mengatakan isu itu di depan sidang DPR, karena
bisa jadi itu malah nanti menarik posisi Pak Jokowi dalam posisi yang rentan kan, karena menyinggung soal korupsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus ketahui bahwa di era sekarang korupsi memang tidak terlalu menjadi prioritas karena lebih mengedepankan pada pendekatan sifatnya teknokratis, sehingga korupsi itu tidak dilihat sebagai isu yang luar biasa, tapi lebih pada isu keseharian yang itu bisa ditangani oleh pendekatan struktural. Makanya kemudian saya pikir di sini yang menjadi masalah di mana Presiden tidak menyinggung lebih pada alasan politis, Mbak Kori. Karena sekali lagi ya, karena isu korupsi ini lekat dengan partainya sendiri atau mungkin koalisi partainya, sehingga tidak begitu banyak disinggung. Begitu Mbak Kori tentang Karyas. Ya, baik Mas Wasisto, terima kasih Mas untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu ya Mas ya. Mbak Kori tentang Karyas. Ya, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wasisto Raharjo Jati, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.